bersatu di dalam doa. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita bertemu kembali di dalam renungan kita saat ini yang menjadi kekuatan, pengharapan, bahkan menjadi tuntunan hidup kita untuk menjalani hari-hari seturut dengan kehendak Tuhan. Tertulis dalam kitab Matius pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-16, demikian firman Tuhan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Matius 10 ayatnya yang ke-16 ini merupakan ayat yang sangat terkenal mengenai domba di tengah-tengah serigala, dan kita juga diingatkan cerdik seperti ular dan juga tulus seperti merpati. Apa yang mau dikatakan firman Tuhan kita hari ini? Bapak Ibu dan saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kalau Tuhan berhadapan dengan kita hari ini dan Dia menugaskan kita untuk tetap berkarya kepada orang-orang dan juga kepada kelompok bahkan lingkungan yang menurut kita tidak mampu kita untuk lakukan atau untuk kita hadapi, apakah Bapak Ibu dan saudari yang terkasih akan tetap pergi untuk melayani mereka? Contohnya kepada orang-orang yang marginal, atau kepada orang-orang yang dibuang, atau kepada orang-orang susah, bahkan kepada orang-orang dengan kawanan orang-orang yang hebat, dengan penuh banyaknya kegiatan kotor yang mereka lakukan. Apakah Bapak Ibu bersedia untuk pergi melayani mereka? Apakah Bapak Ibu tetap bersedia untuk berkarya di dalam Tuhan untuk menghadapi mereka? Yang menjadi pertanyaan adalah, bersiapkah kita untuk itu? Banyak sekali orang yang kita hadapi hampir setiap harinya dengan beraneka ragam pemikiran, dengan beraneka ragam sikap, dengan beraneka ragam adab yang berbeda bahkan bertolak belakang dengan kita. Apakah kita mundur dengan perbedaan-perbedaan yang ada di dalam kehidupan kita? Misalnya, kita hanya mampu menghadapi orang Batak karena kita adalah orang Batak, tetapi kita diperhadapkan dengan orang-orang di luar Batak. Apakah kita masih mampu untuk menghadapi mereka? Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, di sini mau dikatakan bahwa dunia ini itu seperti gambaran serigala yang mau menghantam, mengaum, ya kan? Yang mau menghantam, mengaum, memakan orang-orang yang ada di depannya, yang merupakan bagian empuk yang harus disantap. Kita sering sekali manusia menjadi serigala atas orang lain, yang mau kita makan, yang mau kita santap, karena kehidupan yang semakin mahal, karena kehidupan yang semakin maju, karena kehidupan yang semakin terpuruk. Sehingga kita tidak lagi mengingat bahwa harus ada cinta kasih, harus ada kekuatan Allah, harus ada pengharapan dari Tuhan, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita harus kita hadapi. Kita bahkan tidak lagi menjadi domba yang mampu menghadapi dengan ketulusan, yang mampu menghadapi dengan kekuatan Tuhan, yang mampu dengan kelembutan. Bahkan kita berubah menjadi serigala atas serigala di kehidupan kita. Sehingga banyak orang sekarang memakan orang lain, banyak orang menerkam orang lain, karena menurut dia dunia ini terlalu indah bila kita menjadi seorang domba yang dianggap sebagai seorang yang lemah. Tetapi kita lupa bahwa domba adalah
binatang dengan penuh ketulusan, yang lembut, yang mampu diatur, bahkan yang mencari kehidupan sesuai dengan arahan yang menuntunnya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, tidak segala yang ada di dunia ini harus kita terkam. Tidak segalanya yang harus di dunia ini harus kita makan. Bahwa tidak segalanya yang kita ingini kita menjadi seorang serigala. Tetaplah kita menjadi seorang domba yang tulus, yang semakin takut kepada penuntunnya, yang mau diajari. Bahkan ketika kita pun hilang, penuntun kita akan mencari kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang diarahkan seturut dengan kehendaknya. Oleh karena itu Bapak Ibu, belajarlah untuk menuruti kehendak Sang Penuntun, sehingga kita tidak kehilangan kompas kehidupan, sehingga ada petunjuk agar kehidupan kita ini tidak melenceng dari jalan-jalan Tuhan. Hendaklah kita cerdik seperti ular. Kecerdikan itu diperlukan agar kita dapat tetap bertahan hidup di dalam Tuhan, bukan untuk membodohi, tetapi siapa cepat dia dapat. Seperti itulah kira-kira. Tetapi kita tidak menjadi singa atas kehidupan ini. Hidup mengajarkan kita untuk tetap tulus seperti merpati. Jinak-jinak merpati kita butuh, tetapi kita tidak menunjukkannya. Kita butuh, tetapi kita tidak menerkamnya. Tetapi kita butuh, kalau kita lihat dia datang memberi, maka kita akan menggunakannya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, jangan menjadi penerkam. Mari hidup dituntun terlebih dahulu, agar kau melihat bahwa Sang Penuntun membawa kepada kehidupan. Cerdiklah seperti ular, dan tuluslah seperti merpati. Amin, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan untuk segala kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Di hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kekuatan, nafas kehidupan, bahkan sukacita yang baru yang boleh kami rasakan. Kiranya Tuhan menuntun kami seperti domba-domba yang akan dituntun, yang tidak menerkam orang lain, tetapi berilah petunjuk-Mu kepada kami, agar hidup kami, karya kami berkenan di hadapan Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, apapun yang mereka kerjakan, tolong bantu mereka Tuhan. Tolong ingatkan mereka bahwa segala sesuatu yang di dunia ini dari Tuhan. Oleh karena itu biarkanlah kami berkarya untuk Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk cerdik, ajari kami Tuhan untuk tulus, agar semua di dalam kehidupan kami ini seturut dan berkenan di hadapan-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.